kita ketemu lagi di ibadah online ya. Semuanya tetap sehat dan ceria dan tentunya sukacita. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Siapkan Alkitabnya dan jangan lupa tetap stay tune ya. Oke. Sebelum mengawali ibadah, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Anak-anak di rumah ikut memuji Tuhan ya. Ayo semuanya berdiri. Kita mau menyanyi Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, adik-adik, kita sebelum memulai pujian dan ibadah kita, marilah kita berdoa dulu ya. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali lagi kami kepada hadirat-Mu Tuhan dengan rasa bersyukur dan terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkatilah kami agar kami bisa tetap fokus dan tetap sukacita dalam menjalankan ibadah kami saat ini, Pak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Kak Indah. Di check it out. Shalom adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Lingga. Kakak mau menceritakan sedikit peristiwa yang terjadi pada tanggal 4 Agustus kemarin, tepatnya pada hari Selasa. Nah, pada waktu itu kakak sedang mengajari adik kakak yang bernama Delvin. Sudah tahu kan Delvin? Ya, pada waktu itu, waktu kakak sedang mengajari, kebetulan teman-temannya Delvin waktu itu sedang bermain di luar, sehingga Delvin juga ingin ikut-ikutan bermain di luar. Nah, Delvin sedang memegang pensil dan ingin berdiri, niatnya mau bermain keluar. Tetapi pada waktu itu tidak sengaja mau memberi ke kakak, tapi tidak sampai, malah mengenai mata kakak yang sebelah kanan. Kemudian kakak merasa kesakitan dan keluar darah. Waktu itu kakaknya kakak yang bernama Galih langsung menelpon orang tua kakak yang pada waktu itu sedang bekerja. Pada siang itu bunda kakak langsung pulang dan mengantar kakak ke dokter. Setelah mengalami pemeriksaan, hasilnya ternyata pada bagian mata kanan kakak terdapat sobekan kecil 1 cm, tetapi tidak terlalu dalam. Ini di bagian sini, bagian bawah sini. Tetapi puji Tuhan tidak mengenai bagian yang hitam. Dan puji Tuhan sampai saat ini kakak masih bisa melihat dengan jelas. Satu hal lagi yang paling penting dalam peristiwa yang dapat kita ambil, Tuhan Yesus sudah menjaga kakak dan memberi kesembuhan yang luar biasa. Tuhan membantu dan mempermudah proses saat dokter bekerja mengobati kakak. Tuhan senantiasa hadir dan melindungi kakak. Begitu ya adik-adik, sebelum kita melakukan aktivitas, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan akan cerita di pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Anak-anak, sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita sikap berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh sampai dengan saat ini memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu boleh bekerja di atas diri kami, sehingga kami mengerti apa yang akan Engkau firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siapkan Alkitabnya ya. Masih ingat cerita minggu lalu? Yaitu Bapak Musa yang diberi kuasa oleh Tuhan, sebuah tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Yang kedua, tangan Bapak Musa yang masuk kantong, setelah dikeluarkan ada penyakit kustanya, tapi akhirnya sembuh kembali. Dan yang ketiga, Bapak Musa itu bisa merubah sungai Nil menjadi darah, airnya seperti darah. Wah, hebat sekali ya. Nah anak-anak, kalau yang sudah siapkan Alkitab, dibuka dari Alkitab Keluaran pasal yang kelima ayat pertama sampai pasal yang keenam ayatnya yang ke-12. Pada pagi ini anak-anak, tema yang kita pakai adalah Aku Milik Allah. Anak-anak, tadi sudah mendengar dan menyaksikan kesaksian dari Kakak Lingga. Luar biasa sekali campur tangan Tuhan di akhir kesaksian Kakak Lingga, sehingga mata Kakak Lingga bisa sembuh dan bisa melihat dengan normal anak-anak. Wah, hebat sekali. Nah anak-anak, pagi ini kita akan bercerita tentang bangsa Israel yang ada di tanah Mesir. Di tanah Mesir itu ada raja yang dipimpin oleh raja, yaitu Bapak Fir'aun. Bapak Fir'aun ini tidak suka dan benci sekali sama bangsa Israel. Bangsa Israel itu dibenci sama Raja Fir'aun, disuruh membuat bangunan yang besar dan tinggi, tentunya memakan tenaga yang melelahkan. Raja Fir'aun tidak aja membenci dan tidak suka, tetapi Raja Fir'aun memarahi, memukuli dan menyakiti bangsa Israel. Sedih sekali anak-anak ya mendengar itu ya. Nah, Bapak Musa melihat hal itu sangat sedih sekali.
Dan akhirnya Bapak Musa dengan memberanikan diri menghadap Raja Fir'aun, meminta kepada Raja Fir'aun untuk membebaskan, membiarkan bangsa Israel bebas, supaya bangsa Israel bisa menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi anak-anak, Raja Fir'aun bukannya senang mendengar itu dan tambah membenci bangsa Israel. Dan semakin disuruh bekerja keras, yang dulunya jerami untuk bahan baku membuat batu bata untuk membangun bangunan yang tinggi dan besar. Pada saat itu setelah Bapak Musa menghadap, tidak disediakan lagi. Bangsa Israel disuruh mencari sendiri jerami, dan jaraknya itu anak-anak jauh sekali. Kalau jarak jauh jalan tentunya lelah ya, sangat melelahkan sekali. Dan semakin parah bekerja keras. Kasihan sekali bangsa Israel. Dan mendengar itu Bapak Musa semakin sedih, semakin menangis. Mau apa lagi ya Bapak Musa? Akhirnya Bapak Musa datang pada Tuhan, berseru pada Tuhan, Tuhan, kasihanilah umat-Mu. Mereka bangsa Israel disuruh bekerja keras. Apa jawabnya Tuhan? Tenanglah Musa, umat Israel itu milik saya. Aku akan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Karena percayalah, saya sudah akan menepati janji pada nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, mendengar itu anak-anak lega. Bapak Musa lega dan mungkin senang. Tahu anak-anak, umat Israel itu ibaratnya seperti kakak Lingga, adalah biji mata Tuhan yang harus dijaga, harus disayang, dan juga harus dilindungi. Percayalah anak-anak, di saat anak-anak mempunyai masalah, anak-anak punya kekhawatiran, anak-anak punya kesulitan, datanglah kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberi jalan, akan membantu kita. Percayalah, karena bangsa Israel, kakak Lingga, kita semua anak-anak yang di rumah, semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan, yang harus dijaga Tuhan. Ingat ya, di saat kita kesulitan, datanglah pada Tuhan. Begitulah anak-anak cerita pagi ini. Anak-anak harus, sekali lagi, harus percaya pada Tuhan. Cukup di sini firman Tuhan anak-anak. Tuhan memberkati kita semua. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat, jika kita mengalami kesulitan, kita harus percaya kepada Tuhan karena kita ini adalah milik Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Kami adalah milik Engkau Tuhan, jadi kami tidak takut dalam segala hal di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan selalu memimpin dan menuntun kami. Terima kasih buat sekolah minggu pada pagi hari ini, berkati kami semua. Terima kasih untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita udah di penghujung acara nih. Tapi
Tapi sebelum itu kita memuji Tuhan sekali lagi ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya saja untuk kebaikanku. Nanti dalam tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan cerita. Saat ini kita juga sudah berdoa untuk penutup. Nah, jangan lupa ya, kita harus tetap menjaga kebersihan tubuh kita. Rajin-rajinlah cuci tangan, memakai sabun. Dan kalau kita keluar dari rumah harus memakai masker. Karena saat ini di Indonesia ini kita belum bebas dari virus COVID-19 ini. Tetap semangat untuk bersekolah minggu lewat online. Nantikan kebaktian minggu depan pukul 7 pagi. Tuhan memberkati. Dadah.